koefisien variabel itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan. Bentuk umumnya seperti apa? Untuk PD homogen di sini, mencermatinya, jika Qx di sebelah sini itu sebenarnya adalah Qx, itu adalah 0. Jadi kalau kita punya PD berbentuk P0 di pangkat N Y per dx pangkat N plus P1 dn-1y per dx pangkat N-1 plus P2 dn-2y per dx pangkat N-2 plus P3 dn-3y per dx pangkat N-3 dan seterusnya ditambah Pn-1 dy per dx plus Pny sama dengan 0. Ini kita sebut dengan PD linear tingkat N homogen dengan koefisien konstan. Sekarang ini bentuk umumnya adalah seperti yang saya blok warna hijau ini. Nah, sekarang kalau kita punya simbol untuk menyelesaikan PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, kita lebih enak PD-nya itu dirubah dalam bentuk diferensial operator. Jadi kalau kita punya PD linear tingkat N dengan yang homogen dengan koefisien konstan, untuk menyelesaikannya bentuk D itu tergantung perubah tidak bebasnya apa. Jadi diferensial operator itu merupakan bentuk derivatif, yaitu D per dx. Kalau perubah bebasnya di sini adalah Z, ya D per dz. Kalau perubah tidak bebas, perubah bebasnya adalah T, maka D adalah D per dt. Jadi bentuk bentuk diferensial operator itu tergantung dari bentuk perubah bebasnya. Kalau di sini persamaan satu kita ini perubah bebasnya adalah X, maka bentuk diferensial operatornya adalah D per dx. Nah, sekarang karena persamaan satu itu dirubah menjadi bentuk diferensial operator, maka persamaan satu akan berubah. Kalau kita punya bentuk dny per dx pangkat n, maka ini bisa kita tulis menjadi d pangkat ny. Jadi kalau ada bentuk ini ya bisa kita tulis menjadi dny. Kalau yang ini berarti ya bisa kita tulis menjadi d pangkat n-2 kali Y. Kalau yang ini ya jelas DY. Bentuknya adalah seperti
di ujung sini nilainya adalah sama dengan 0. Jadi syaratnya adalah di sini kalau kita mengatakan homogen. Jadi kalau mengatakan homogen ini nilai yang sama dengannya ini wajib 0. Nah sekarang untuk PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, syarat umumnya apa? Maka karena D pangkat N ada koefisien P0, saya ulangi lagi, karena di D pangkat NY itu ada koefisien sebesar P0, maka jelas syarat PD linear tingkat N yang tidak PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan wajib P0-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena PD kita adalah PD linear tingkat N, maka P0-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah syarat penting. Nah, sekarang di sini ada P0, ada P1, ada P2, ada P3, nanti ada P4, P5, ada PN-1, ada PN. Semuanya adalah merupakan konstanta. Ingat, kenapa kok harus konstanta? Karena koefisien kita adalah koefisien konstan, ya toh? Karena koefisien kita adalah koefisien konstan, maka syarat yang harus dipenuhi apa? Maka P0, P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. PN-1, PN wajib konstanta. Karena kita adalah koefisiennya konstan. Nah, bisa dipahami ya. Karena kalau ada PD linear tingkat N, maka syarat yang harus terpenuhi apa? P0 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena apa? Bentuk derivatif yang ke N itu koefisiennya adalah P0. Jadi kita mengatakan ada PD linear tingkat N, ya wajib koefisien dari DNY per DX pangkat N atau DNY ini kalau dinyatakan dalam bentuk diferensial operator, koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat wajib. Ini kalau untuk PD linear tingkat N. Sekarang syarat yang harus dipenuhi kita mengatakan PD linear tingkat N dengan koefisien konstan. Maka syarat yang harus dipenuhi apa? P1, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya. PN-1, PN wajib sama dengan konstanta. Itu kalau kita membahas tentang koefisien konstan. Jadi dibedakan ya. Nah sekarang kalau kita punya bentuk seperti itu, maka sekarang kalau persamaan ini kita nyatakan dalam bentuk diferensial operator. Ingat, bentuk diferensial operator itu adalah D. D itu apa? D adalah D per DX. D adalah sama dengan D per DX. Diingat-ingat ya, jadi bentuk diferensial operator itu adalah tergantung dari perubah bebasnya. Jadi D itu ya sama dengan D per DX, berhubung persamaan satu kita perubah bebasnya adalah X. Nah sekarang kalau persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita tulis dalam bentuk diferensial operator. Maka kita mendapatkan ini, bentuk yang saya akulade ini, nih yang ada di dalam kurung, itu saya sebut dengan fungsi diferensial operator. Nah, jadi yang saya garisi dengan garis merah ini, atau yang ada di dalam kurung ini, kita sebut dengan fungsi diferensial operator. Akibatnya apa? Maka persamaan 2 itu dapat ditulis seperti ini. FDY sama dengan 0. Kalau bentuk fungsi diferensial operator itu adalah ini, P0 di pangkat N plus P1 di pangkat N-1 plus P2 di pangkat N
min 2 plus P3D pangkat N min 3 dan seterusnya sampai Pn itu adalah fungsi diferensial operator. Akibatnya persamaan 2 dapat kita tulis menjadi ini. FDY sama dengan 0. Nah, dengan catatan tadi apa? Bahwa FD itu disebut dengan fungsi diferensial operator. Sekarang bagaimana cara penyelesaian bentuk dari PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang homogen? Maka kita mengambil bentuk yang pertama, ini adalah ini dulu. Kita mengambil bentuk yang pertama adalah ini. Bahwa Y itu kita buat bentuk eksponensial. Y adalah sama dengan eksponensial MX. M di sini catatannya wajib konstanta. Jadi M di sini adalah wajib konstanta. Akibatnya apa? Kalau bentuk diferensial operator kita tadi, ini ya saya kecilkan. Bentuk diferensial operator kita tadi adalah ini. Nah, tadi kita punya bentuk diferensial operator itu seperti di persamaan 2. Padahal Y itu sudah kita rubah. Y itu sama dengan eksponensial MX. Eksponensial MX. Sekarang kita lihat ini dulu, bentuk yang ini. DY. Ini kan ada DY ya. Ini bentuk yang ini. Kalau yang di suku terakhir kan tidak ada diferensial operator. Yang suku kedua dari belakang itu kan ada D kali Y. Maka kita bisa mengatakan DY itu sama dengan D eksponensial MX. Atau bisa ditulis apa? D per DX eksponensial MX. Iya kan? Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka kita bisa mengatakan hasil turunannya itu apa? Ingat, M di sini adalah konstanta. Maka hasil turunan di sini mestinya akan menjadi M eksponensial MX. Akibatnya apa? Maka suku di sini DY adalah sama dengan M eksponensial MX. Dengan catatan apa tadi? Dengan catatan bahwa Y itu adalah sama dengan ini. Y kita tadi adalah sama dengan ini. Ya toh. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk suku kedua, suku ketiga sebelum D, mestinya apa? Maka akan menjadi Pn-2 kali D kuadrat, Pn-2 ya ini, D kuadrat kali Y. Padahal Y-nya adalah eksponensial MX. Ini kita pisah ya, Pn-2-nya ya. Sehingga saya bisa menuliskan kalau ada D kuadrat Y sama dengan turunan kedua dari eksponensial MX, maka kita bisa menulis apa bentuk derivatifnya? D per DX. Ingat karena turunan kedua ya dari D eksponensial MX per DX. Betul ya? Nah, turunan dari D eksponensial MX per DX diturunkan terhadap X tadi kan, hasilnya adalah ini, M eksponensial MX. Maka kita mendapatkan hasil apa ya? Maka kita mendapatkan D per DX M eksponensial
MX, ya kan? Nah, M eksponensial MX kita turunkan terhadap E. Ingat, M dalam kasus ini adalah konstanta. Maka hasilnya menjadi bagaimana? Maka menjadi M kuadrat eksponensial MX. Kesimpulannya apa berarti? Kalau ada Pn-2 D kuadrat Y, ya sama dengan Pn-2 M kuadrat kali eksponensial MX. Nah, sekarang suku sebelumnya, suku sebelum D pangkat 2Y, itu mestinya apa? Ya mestinya adalah Pn-3 D pangkat 3Y. Karena Y-nya adalah eksponensial MX, maka kita mendapatkan bentuk. Maka analog ya dengan turunan pertama dan turunan kedua, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk apa? Maka kalau ada Pn-3 D pangkat 3Y, maka kalau Y-nya adalah eksponensial MX, maka menjadi apa? Pn-3 kali M pangkat 3 kali eksponensial MX. Akibatnya apa? Maka persamaan kita yang ini tadi mana tadi? Atas ya. Maka persamaan kita ini, persamaan 2, kalau dirubah dalam bentuk Y-nya adalah eksponensial MX, mestinya akan sama dengan ini ya, yang ada di dalam kurung kali Y, mestinya ya kalau kita punya FDY sama dengan FD eksponensial MX, kalau Y-nya adalah eksponensial MX, maka kita mendapatkan bentuk seperti ini. P0 M pangkat N. Ingat ya, kita sudah membuktikan tadi. P0 M pangkat N plus P1 M pangkat N min 1 plus P2 M pangkat N min 2 plus P3 MN min 3 plus dan seterusnya. Harusnya ini adalah Pn-2 M kuadrat. Sebelumnya apa? Pn-3 M pangkat 3 plus Pn-2 M kuadrat plus Pn-1 kali M plus Pn kurung tutup eksponensial MX. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk ini, bentuk yang ada di dalam kurung ini kita sebut dengan Fm. Jadi Fm itu apa? Fm mestinya sama dengan P0 M pangkat N plus P1 M pangkat N min 1 plus P2 M pangkat N min 2. Dan seterusnya plus Pn-1 M plus Pn, ya kan? Berarti yang saya dalam kurung, yang saya akulade ini adalah sama dengan ini. Akibatnya apa? Maka persamaan 3, persamaan 3 ini saya hapus ya biar jelas. Maka akibatnya persamaan 3 itu bisa kita tulis menjadi kalau Y-nya adalah eksponensial MX, maka kita bisa menulisnya bahwa FDY sama dengan FD eksponensial MX, ingat, karena Y-nya adalah eksponensial MX. Maka bentuk ini adalah sama dengan Fm eksponensial MX, sama dengan 0. Karena bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk ini,
Kalau kita punya bentuk ini, bentuk, bentar. Kita punya Fm eksponensial Mx sama dengan 0. Maka kalau kita punya bentuk seperti ini, yang bisa kita buat 0 apa? Yang bisa kita buat 0 apa? Kalau kita punya Fm eksponensial Mx sama dengan 0, maka yang kita buat 0 itu bukan eksponensial Mx. Kenapa nggak boleh eksponensial Mx yang kita buat 0? Nah, habis nanti fungsinya. Karena Y-nya adalah sama dengan eksponensial Mx. Ya toh, Y tadi kan sama dengan eksponensial Mx. Maka kalau ada bentuk bahwa eksponensial Mx tidak boleh sama dengan 0, maka untuk Fm eksponensial Mx sama dengan 0, maka yang kita buat 0 adalah fungsi M-nya. Ya kan? Yang kita buat 0 itu adalah fungsi M-nya, yang ini. Nah, jadi kalau kita punya Fm, kalau punya Fm eksponensial Mx sama dengan 0, maka yang kita buat 0 adalah Fm sama dengan 0. Dengan catatan bahwa M-nya adalah konstanta. Akibatnya apa? Kalau Fm sama dengan 0, maka fungsi ini disebut dengan persamaan karakteristik. Ini ya. Jadi kalau kita punya fungsi Fm sama dengan 0, itu disebut dengan, maka kalau ada Fm sama dengan 0, fungsi ini disebut dengan persamaan karakteristik atau persamaan pembantu. Nah, dengan catatan apa? M-nya adalah merupakan akar dari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik tadi apa? Persamaan karakteristik adalah sama dengan Fm sama dengan 0. Maka kita bisa mengatakan, kalau kita punya M di sini merupakan akar dari persamaan karakteristik. Ingat, kenapa kok ada akarnya? Karena Fm nanti adalah merupakan fungsi polinomial. Fm itu nanti merupakan fungsi polinomial. Jadi saya kalau kita punya bentuk tadi, persamaan diferensial operator, fungsi diferensial operator itu Fd. D itu apa? D per dx. Kalau Y-nya adalah eksponensial Mx, maka Fd itu akan sama dengan Fm. Ya toh? Maka Fdy akan sama dengan Fm. Karena Fdy itu sama dengan 0, maka Fm eksponensial Mx ya sama dengan 0. Ya kan? Akibatnya apa sekarang? Contoh ya, kalau kita punya M kuadrat, Fm-nya sebentar ya, saya tulis dulu. Kita punya fungsi Fm sama dengan 0. Bentuk fungsinya adalah M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0. Maka bentuk ini bisa kita tulis apa? M plus 2 kali M plus 1 sama dengan 0. Betul tidak? Karena bentuk Fm itu adalah fungsi polinomial. Maka di sini kalau kita punya bentuk M kuadrat plus 3M plus 2, maka kita akan mendapatkan 2 akar
persamaan karakteristik. Ingat, persamaan karakteristik itu ketika apa? Fm sama dengan 0. Kalau persamaan karakteristiknya adalah ini, M kuadrat plus 3, M plus 2 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 2 akar persamaan karakteristik. Akibatnya apa? Maka M1 dalam kasus kita ini adalah negatif 2, M2 adalah negatif 1. Dari sini bisa kita simpulkan apa? Kalau kita punya PD linear dengan koefisien konstan yang homogen, maka kita akan mendapatkan FD Y sama dengan 0. Kalau Y-nya adalah eksponensial MX, maka kita bisa menuliskan FD eksponensial MX sama dengan 0. Atau bisa dirubah menjadi apa? Fm eksponensial Mx sama dengan 0. Kalau kita punya Fm eksponensial Mx sama dengan 0, maka Fm-nya yang kita buat 0. Jangan eksponensial Mx-nya. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita punya PD linear tingkat n yang homogen dengan koefisien konstan, kalau dilihat itu linearnya adalah tingkat n, maka kita akan mendapatkan n akar persamaan karakteristik. Contohnya tadi, kalau persamaan kita adalah PD linear tingkat 2 gitu, maka kita mendapatkan persamaan karakteristik seperti ini, M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 2 akar persamaan karakteristik. Nah, sekarang kita hubungkan dengan PD linear tingkat n yang homogen dengan koefisien konstan, maka karena PD-nya adalah linear tingkat n, maka kita akan mendapatkan n akar persamaan karakteristik. Ya kan? Jadi kalau kita PD linearnya tingkat 3 gitu ya, maka kita akan mendapatkan 3 akar persamaan karakteristik. Kalau kita PD-nya adalah linear tingkat 10 gitu misal, maka kita akan mendapatkan 10 akar persamaan karakteristik. Jadi banyaknya akar itu tergantung PD-nya linear tingkat berapa? Ya tidak. Saya ulangi lagi. Banyaknya akar persamaan karakteristik itu tergantung dari bentuk PD-nya. PD-nya linear tingkat berapa? Kan gitu. Kalau PD-nya linear tingkat 5, ya kita akan mendapatkan 5 akar persamaan karakteristik. Kalau 7, maka ya akan mendapatkan 7 akar persamaan karakteristik. Jadi PD-nya itu linear. Oh, nggak tahu ya Pak, di meja sana kemarin nih, nggak ditaruh di sini nggih. Sekarang kalau PD-nya linear tingkat 9 gitu ya, maka kita akan mendapatkan 9 akar persamaan karakteristik. Betul ya? Nah, kesimpulannya apa sekarang? Kalau kita punya PD linear tingkat n, maka mestinya kita akan mendapatkan n akar persamaan karakteristik. Kalau kita mendapatkan n akar persamaan karakteristik, maka kesimpulannya nanti PD linear tingkat n yang homogen dengan koefisien konstan, bentuk penyelesaiannya mempunyai n suku. Sekarang kita ulangi lagi. Kalau kita PD-nya linear tingkat 2, PD-nya persamaan diferensialnya linear tingkat 2, maka kita akan mendapatkan 2 akar persamaan karakteristik. Kalau ada 2 akar persamaan karakteristik, maka nanti penyelesaian dari PD linear tingkat n yang homogen dengan koefisien konstan akan terdapat
2 suku. Ya kan? Tadi sudah ada contohnya. Ada M-nya yang negatif 2, ada M-nya yang negatif 1. Itu hanya sekedar contoh. Kalau kita punya PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, linearnya tingkat 5 misal, maka kita akan mendapatkan 5 akar persamaan karakteristik. Kalau ada 5 akar persamaan karakteristik, maka bentuk penyelesaian dari PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, linearnya tingkat 5, maka bentuk penyelesaiannya nanti Y-nya akan terdiri dari 5 suku. Itu nggih. Misal lagi, kalau kita punya PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, linearnya tingkat 15, misal seperti itu. Maka dari persamaan karakteristiknya kita akan mendapatkan 15 akar persamaan karakteristiknya. Nah, terus bentuk penyelesaiannya seperti apa? Maka bentuk penyelesaian dari PD tersebut itu terdiri dari 15 suku. Nah, sekarang kita aplikasikan untuk PD linear tingkat N kita. Kesimpulannya jadi kalau kita punya PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang homogen, maka kita akan mendapatkan apa tadi? N akar dari persamaan karakteristik. Sekarang kalau kita mendapatkan N akar persamaan karakteristik, akibatnya apa? Maka penyelesaian kita Y adalah terdiri dari N suku. Begitu ya, apakah bisa dipahami? Jadi bentuk penyelesaian dari PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan itu bentuk umumnya adalah ini. Y sama dengan eksponensial ME. M di sini apa tadi? M adalah akar persamaan karakteristik. Kalau PD-nya tingkat 2, kita akan mendapatkan 2 akar persamaan karakteristik. Sehingga nanti Y-nya mempunyai 2 suku. Kalau kita punya PD linear tingkat 7, maka kita akan mendapatkan 7 akar persamaan karakteristik. Maka nanti penyelesaian umumnya Y-nya adalah mempunyai 7 suku. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang homogen, itu bentuk penyelesaiannya ya terdiri dari bentuk persamaan karakteristiknya. Saya ulangi lagi, bentuk penyelesaian dari PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan. Bentuk penyelesaiannya tergantung dari bentuk persamaan karakteristiknya. Kesimpulannya apa nanti? Kalau persamaan karakteristiknya itu berbeda, maka mestinya akan didapatkan bentuk penyelesaian yang berbeda. Sekarang untuk bentuk yang pertama dulu. Jadi saya ulangi lagi, bentuk penyelesaian dari PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, itu bentuk penyelesaiannya tergantung dari bentuk persamaan karakteristiknya. Sekarang untuk bentuk yang pertama dulu. Bentuk yang pertama itu apa? Ketika persamaan karakteristiknya akarnya adalah real dan berlainan. Bentuk yang pertama ketika persamaan karakteristiknya
itu mempunyai akar yang real dan berlainan. Nah, sekarang saya ulangi lagi bentuk yang pertama ketika persamaan karakteristiknya itu mempunyai bentuk akar yang real dan berlainan. Masih ingat ya bilangan real itu apa gitu? Bilangan real itu bukan bilangan kompleks. Yang termasuk bilangan real itu apa? Pecahan, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Itu kan sama dengan bentuk bilangan real. Dan dalam kasus ini ada catatan. Akarnya tidak boleh sama, wajib berlainan. Nah, sekarang kalau akar persamaan karakteristiknya itu adalah real dan berlainan, maka misal bentuknya adalah seperti ini. Karena PD kita adalah PD linear tingkat N ya, maka bentuk penyelesaiannya ada N akar persamaan karakteristik. Akar persamaan karakteristik kita kan tadi simbolnya M. Karena PD kita adalah linear tingkat N dan akar persamaan karakteristiknya adalah real dan berlainan, maka kita mendapatkan bentuk ini. M1 tidak boleh sama dengan M2 karena wajib berlainan. M2 tidak boleh sama dengan M3. M3 tidak boleh sama dengan M4. Dan seterusnya ketika apa? Mn-1 tidak boleh sama dengan Mn. Karena apa? Catatan di sini wajib berlainan. Dan masing-masing akar persamaan karakteristik ini wajib bilangan real, ya toh. Bilangan real itu kan bukan bilangan kompleks, ya pecahan, desimal, kemudian bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, itu adalah bilangan real. Akibatnya apa? Kalau persamaan karakteristik kita adalah M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, dan seterusnya, sehingga tidak sama dengan Mn, maka kita mendapatkan bentuk umum penyelesaian dari bentuk pertama ini adalah, tadi kalau kita punya PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang homogen, maka kita akan mendapatkan N akar persamaan karakteristik. Maka bentuk penyelesaiannya apa? Y-nya terdiri dari N suku. Maka di sini, karena PD kita adalah linear tingkat N, maka kita mesti harus mempunyai N suku. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Ini adalah suku ke N. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan kalau kita punya PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang homogen, dengan PD linearnya adalah tingkat 7, maka kita akan mendapatkan apa? M1 untuk yang real dan berlainan ya. M1 ya tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, tidak sama dengan M4, tidak sama dengan M5, tidak sama dengan M6, tidak sama dengan M7. Maka bentuk penyelesaiannya apa? Ya C1 eksponensial M1X ditambah C2 eksponensial M2X ditambah C3 eksponensial M3X plus C4 eksponensial M4X plus C5 eksponensial M5X plus C6 eksponensial M6X plus C7 eksponensial M7X. Jadi ada 7 suku gitu ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari penyelesaian PD linear tingkat N dengan akarnya adalah real dan berlainan. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan?
Kalau tidak, saya lanjutkan ke contoh soal. Saya lanjutkan ke contoh soal. Sekarang kita punya bentuk seperti ini. Bentuk persamaan diferensialnya adalah D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 minus 4 D kuadrat Y per DX kuadrat plus DY per DX plus 6Y sama dengan 0. Ini adalah PD-nya linear tingkat berapa? PD-nya adalah linear tingkat 3. Karena turunan tertingginya adalah turunan 3. Sekarang kita lihat, koefisiennya konstan atau variabel? Konstan. Karena apa? Koefisien di sini 1, koefisien di sini negatif 4, koefisien di sini 1, koefisien di sini adalah 6, dan sama dengan 0. Ini adalah kata kunci, wajib sama dengan 0 kalau kita mengatakan PD-nya adalah homogen. Nah, sehingga kalau ditulis dalam bentuk diferensial operator, maka persamaan ini menjadi bagaimana? Ya ini, diferensial operatornya menjadi apa? Kalau kita tulis bentuk ini, kalau ini kita tulis dalam bentuk diferensial operator, maka persamaannya menjadi apa? D pangkat 3 min 4 D kuadrat plus D plus 6 kurung tutup Y sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan fungsi diferensial operator. Ini kan yang disebut dengan FD. Jadi FD-nya apa? Ya D pangkat 3 minus 4 D kuadrat plus D plus 6. Itu adalah FD-nya. Jadi sekarang yang kita cari berikutnya apa? Yang kita cari berikutnya adalah persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu apa? Fm sama dengan 0, ya toh. Persamaan karakteristik itu kan Fm sama dengan 0. Maka bentuk persamaan karakteristiknya bagaimana? Maka D-nya tinggal kita ganti dengan M. Maka persamaan karakteristik kita Fm sama dengan 0. Maka Fm sama dengan M pangkat 3 minus 4M kuadrat plus M plus 6 adalah sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita cari akar persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik kita adalah ini. Selanjutnya bagaimana? Tinggal kita cari akar persamaan karakteristiknya. Sehingga kita bisa mendapatkan, kalau Anda bingung mencari akar persamaan karakteristik, maka gunakanlah Horner, ya tidak. Kita bisa menggunakan Horner. Masih ingat ya? Kita punya penyelesaian dengan mencari akar persamaan polinomial dengan Horner. Kita cari koefisiennya. Koefisiennya di sini adalah 1. Yang ini apa? Negatif 4. Yang ini apa? Koefisiennya 1. Yang ini apa? 6. Ya kan? Kita cari akarnya. Akarnya di sini adalah misal 2 dulu. Atau kalau di sini 1 ya, negatif 1. Ya 2 nggak apa-apa lah. 1 kali 2, 2. Negatif 4 plus 2 adalah negatif 2. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3.
Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Maka sisanya 0. Kesimpulannya apa? Maka 2 adalah akar persamaan karakteristik. Berikutnya berapa sekarang? Negatif 1. Berarti sama dengan apa? 1. Ya toh? 1 kali negatif 1. Negatif 1. Negatif 2. Dikurangi 1. Berarti negatif 3. Negatif 3 kali negatif 1. Berarti 3. Ditambahkan berarti sisanya adalah 0. Ya kan? Sekarang berikutnya berapa? 3. Ini 1, 3. Ini tadi negatif 3 toh, negatif 3 ditambah positif 3. Berarti hasilnya adalah 0. Maka kita mendapatkan akar persamaan karakteristik kita apa? M1 sama dengan 2. Ini boleh dibolak-balik ya. M2 sama dengan negatif 1. M3 sama dengan berapa? 3. Nah, karena PD-nya kita adalah PD linear tingkat 3, maka kita akan mendapatkan 3 akar persamaan karakteristik. Maka bentuk penyelesaiannya bagaimana? Ya terdiri dari 3 suku. Maka diperoleh penyelesaian seperti apa? Maka kalau kita bentuk akar persamaan karakteristiknya adalah ini, maka kita akan mendapatkan bentuk penyelesaian seperti ini. Maka kita akan mendapatkan bentuk penyelesaian tadi, M1-nya adalah positif 2 ya. Kita dibolak-balik nggak masalah, silakan aja. Maka bentuk penyelesaian kita adalah Y sama dengan C1. Tadi M1 kita kan 2, berarti eksponensial 2X. Ditambah wajib ada 3 suku, karena PD kita adalah linear tingkat 3. Berarti C2 eksponensial minus X, karena M2 adalah negatif 1. Plus C3 eksponensial M3-nya 3, berarti 3X. Anda boleh bentuk ini, boleh bentuk ini, silahkan. Monggo-monggo mawon, boleh dibolak-balik. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya. Baik, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita punya soal nomor 2 seperti ini. 3 D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 plus 5 D kuadrat Y plus DX kuadrat minus 2 DY per DX sama dengan 0. Kalau dibuat dalam persamaan diferensial operator, maka persamaan kita menjadi apa? 3D pangkat 3 plus 5D kuadrat minus 2D. D-nya kita taruh di belakang karena ada sama D-nya. Maka kita mendapatkan bentuk apa? D kali 3D kuadrat plus 5D min 2. Ya kan? Kita mendapatkan bentuk persamaan diferensial operatornya seperti ini. Sekarang yang kita cari apa? Persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu apa? Ketika Fm sama dengan 0. Maka bagaimana cara menentukannya? Maka D-nya tinggal diganti dengan M. D-nya tinggal diganti dengan M. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? M kali 3M kuadrat plus 5M
min 2 sama dengan 0, ya kan? Sekarang kita rubah bentuk ini. Bentuk yang dalam kurung kan bisa kita rubah menjadi M plus 2 kali 3M min 1, ya tidak? Sehingga dari bentuk ini kita mendapatkan apa? M1 sama dengan 0. M2 negatif 2. M3 sama dengan sepertiga. Karena 3M min 1 sama dengan 0. 3M min 1, 3M min 1 sama dengan 0. Maka M ya mestinya adalah sepertiga. Berarti M3 adalah sepertiga. Bentuk penyelesaiannya bagaimana? M1-nya 0, M2-nya negatif 2, M3-nya sepertiga. Maka bentuk penyelesaian kita, karena PD-nya kita adalah linear tingkat 3, maka kita akan mendapatkan 3 suku. Nah, sehingga bentuk penyelesaiannya menjadi bagaimana? C1 eksponensial 0x. Ya tidak, karena M1-nya 0. C1 eksponensial 0x kan C1 plus C2 eksponensial negatif 2x plus C3 eksponensial x per 3. Maka bentuk penyelesaian kita adalah seperti itu. Baik, apakah bisa dipahami? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Ini soal nomor 3 tidak perlu kita bahas karena sudah ada, tinggal Anda baca saja. Baik, sekarang kita masuk ke soal ketiga, tidak perlu kita bahas, karena ini Horner tadi kan sudah saya jelaskan. Horner sudah saya jelaskan di persamaan 1 tadi. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Kalau bentuk pertama tadi, ketika akar dari persamaan karakteristik adalah real dan berlainan. Kalau di sini, selain real, ternyata ada yang sama. Ternyata selain dia real, ternyata bentuk yang kedua, akar persamaan karakteristik adalah real dan ada yang sama. Akibatnya apa? Kalau PD linear kita adalah linear tingkat n, maka akan terdiri dari n akar persamaan karakteristik. Seandainya akar persamaan karakteristiknya adalah ini, M1 sama dengan M2, karena ada yang sama ya, maka harus ada bentuk yang sama. Bentuk yang sama bagaimana? Bentuk yang sama adalah ini, yaitu M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4, dan seterusnya sama dengan MP. Nah, ternyata selain ada yang sama, tidak semuanya sama. Misal ada yang berlainan. Ternyata yang berlainan adalah yang ini. Ternyata MP tidak sama dengan MP plus 1, tidak sama dengan MP plus 2, tidak sama dengan MP dan seterusnya, sehingga dia tidak sama dengan MN. Maka bentuk penyelesaiannya bagaimana? Maka bentuk penyelesaiannya kita pisah. Akar persamaan karakteristik yang sama dan akar persamaan karakteristik yang berbeda kita pisah. Terserah dibulak-balik, mau yang berbeda dulu baru yang sama, atau yang sama dulu baru yang berbeda. Monggo silakan. Nah, sekarang kalau bentuknya penyelesaiannya adalah ini. Karena di sini ternyata M1, M2, M3 sama dengan sampai MP. Maka bentuk yang sama kita adalah yang ini. Bentuk yang sama kita adalah yang ini. Ya toh. Bentuk yang berbeda adalah ini. Sehingga menjadi bagaimana?
C1 cara menuliskan yang sama ya, beda dengan yang berlainan. Maka cara menuliskan yang sama, karena yang akarnya yang sama sebanyak P. Maka kita akan mendapatkan apa? C1 plus C2X. Cara penulisannya itu plus C3X kuadrat plus C4X pangkat 4 dan seterusnya plus C5 pangkat X pangkat 4 plus C6 X pangkat 5 plus CP X pangkat P min 1 kurung tutup eksponensial M1X. Ya tidak, mungkin kalau M2X juga boleh, karena M1 sama dengan M2. Kalau Anda menuliskan di sini M3 boleh, boleh saja, karena M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Sehingga bedanya kalau ada yang sama, maka perlu kita kalikan dengan X. Cara mengalikannya bagaimana? Dari X dengan pangkat 0 dulu. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya sampai XP pangkat P-1. Kalau banyaknya 7 misalnya, banyaknya 5, biar enggak cepat. Maka yang pertama ya X pangkat 0, X pangkat 1. Kalau yang sama adalah 5, maka ya C1 plus C2X plus C3X kuadrat plus C3X, ini C4 ya, ini salah tulis ya, ini harusnya C4, ini bukan C3. C4 X pangkat 3 plus C5 X pangkat 4 kali eksponensial MX. Sekarang untuk bentuk yang berbeda. Nah, yang berbeda adalah ini. Bentuk penyelesaiannya bagaimana? Karena mulai dari ini ya, P-nya sudah ikut di sini yang sama. Yang sekarang yang berbeda. Berarti CP plus 1 eksponensial MP plus 1X plus CP plus 2 eksponensial MP plus 2X plus dan seterusnya sampai Cn eksponensial Mnx. Sekarang untuk contoh ya. Untuk contoh kita lihat soal berikut. Untuk contoh kita lihat soal berikut. Nah, kita punya PD homogen linear tingkat 4. Yaitu bentuknya apa? Ini sudah dinyatakan dalam diferensial operator ya. Jadi tidak perlu kita rubah. Jadi di sini ada D pangkat 4 minus 7D pangkat 3. Di sana Mbak, 7D pangkat 3 plus 18D kuadrat minus 20D plus 8Y sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial kita sudah dinyatakan dalam bentuk apa? Diferensial operator, ya tidak. Langkah berikutnya bagaimana? Persamaan diferensial operatornya sudah didapat. Langkah berikutnya apa? Step berikutnya tinggal mencari bentuk persamaan karakteristik. Maka bentuk persamaan karakteristik kita bagaimana? Ingat, persamaan karakteristik tadi apa? Fm sama dengan 0. Wajib kan itu? Maka sekarang tinggal kita cari. Persamaan karakteristik kita adalah Fm sama dengan 0. Berarti sama dengan apa? Ya, tergantung bentuk diferensial operatornya. Maka menjadi apa? M pangkat 4 minus 7M pangkat 3 plus 18M kuadrat minus 20M plus 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Langkah berikutnya apa? Persamaan diferensial operator sudah didapat. Persamaan karakteristik sudah didapat. Langkah berikutnya apa? Mencari. Halo? Mencari apa? Halo? Ada yang tahu? Persamaan, Bu. Pinter banget. Maka langkah berikutnya adalah mencari akar persamaan karakteristiknya.
Anda bingung mencari akar persamaan karakteristiknya, pakailah Horner. Karena menurut saya itu paling mudah ya. Kalau kita pakai Horner, coba untuk soal nomor 1 ini, kita pakai Horner ya. Tinggal kita cari koefisien dari pangkat tertinggi dulu. Pangkat tertingginya adalah M pangkat 4. Koefisiennya berapa ini? 1. Ya toh. Kemudian untuk M pangkat 3. Koefisiennya berapa? Negatif 7. Untuk M pangkat terendah berikutnya apa? M pangkat 2. Koefisiennya berapa? 18. Kemudian berapa ini koefisiennya? Negatif 20. M pangkat 4, M pangkat 3, M pangkat 2, M pangkat 1, M pangkat 0. Berarti ini 8. Tinggal kita cari akarnya sekarang. Berapa ini? 1. Misal ya, kan harus dicoba-coba kalau mencari Horner. 1 kali 1, 1. Min 7 plus 1, minus 6. Minus 6 kali 1, minus 6. 18 minus 6 berapa? Positif 12. 12 kali 1 berapa? 12. Negatif 20 plus 12 berapa? 8. Negatif 8 ya. Negatif 8 kali 1 berapa? Negatif 8. Berarti sisanya adalah 0. Nah, sekarang akar persamaan berikutnya. Berarti 2. Langsung saja. Berapa ini? 1. 1 kali 2 berapa? 2. Negatif 4 ditambah 2 berapa? Negatif 4. Negatif 4 kali 2 berapa? Negatif 8. 4 dikurangi 8 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti sisanya adalah 0. Kesimpulannya apa? Maka 1 dan 2 merupakan akar persamaan karakteristik. Sekarang akar berikutnya berapa? 2 lagi. 1 kali 2, 2, negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Kesimpulannya adalah 0. Sekarang akar berikutnya. Berapa lagi? 2 lagi. 1 kali 2 berarti 2 min 2 tambah 2, 0. Maka kita mendapatkan bentuk ini. M1 sama dengan 1, ya tidak. M2 sama dengan M3, sama dengan M4, yaitu sama dengan 2. Betul kan? M1-nya 1, M2-nya 2, M3-nya 2, M4-nya 2. Berarti ada akar rangkap, yaitu M2 sama dengan M3, sama dengan M4. Sama dengan 2, betul tidak? Ada 3 akar persamaan karakteristik yang mempunyai bentuk yang sama. Karena 3, maka nanti X pangkat tertingginya wajib pangkat 2. Ya tidak, karena kan dikurangi 1. Sehingga bentuk penyelesaiannya bagaimana? Yang berbeda dulu. M1 sama dengan 1, ya kan? Maka C1 eksponensial M1X. M1-nya adalah 1. Maka menjadi apa? C1 eksponensial X. Ini adalah untuk bentuk penyelesaian dari akar persamaan karakteristik yang berbeda. Ya tidak. Sekarang untuk yang akar rangkap. Mulai C2 berarti. C2 ditambah C3 pangkat C3 kali X ditambah C4 X kuadrat dalam kurung eksponensial 2X. Karena apa tadi? M2 sama dengan M3 sama dengan berapa tadi? M4 sama dengan berapa? 2. Sehingga bentuk penyelesaiannya adalah ini. Nah,
Karena PD kita adalah linear tingkat berapa ini? PD-nya linear tingkat berapa? PD-nya adalah linear tingkat 4. Maka didapatkan berapa akar persamaan karakteristik? 4. Jadi bentuk penyelesaian Y-nya ada berapa suku? Ya 4 suku. Jadi bentuk penyelesaiannya terdiri dari 4 suku, yaitu ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bergerak ke soal berikutnya. Jadi mudah ya, PD linear tingkat N yang homogen dengan koefisien konstan, penyelesaiannya tinggal mencari akar persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik akarnya sudah ketemu, tinggal kita tentukan bentuk penyelesaiannya. Kan tinggal gitu, habis itu tidur, kan gitu, karena mudah. Nah baik, sekarang kalau kita punya soal berikut ini. Kita punya soal berikut. Ini PD-nya linear tingkat berapa? Ayo, soal nomor 2. Linear tingkat berapa? 4. Akan didapat berapa persamaan karakteristik akar persamaan karakteristik? 4. Berarti M1, M2, M3, M4 nggih? Betul tidak? Halo? Ya. Sekarang kalau berarti nanti Y-nya terdiri dari berapa suku? 4. Pinter, Anda pinter semua. Yuk cerdas. Sekarang tinggal kita rubah aja. Karena bentuk PD kita masih berbentuk umum seperti ini, langkah pertama yang akan kita buat apa? PD persamaan diferensial operatornya. Ya toh? Nah, berarti persamaan diferensial operatornya bagaimana? FD sama dengan, menyesuaikan bentuk PD-nya ya, berarti FD sama dengan D pangkat 4 plus 3D pangkat 3 plus 2D kuadrat. Ini bisa kita rubah ya menjadi apa ini? Jelas ini bisa kita sederhanakan. Berarti ada D kuadrat, ya kan? Dalam kurung apa? 3D ya. Sorry. Saya yang salah. Ini D kuadrat dalam kurung D kuadrat plus berapa? 3D plus berapa? Plus 2. Ya toh? Kita mendapatkan bentuk ini. Sekarang persamaan diferensial operator sudah didapat. Langkah berikutnya apa? Halo? Langkah berikutnya apa? Mencari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya tinggal Fm sama dengan 0 ya. Persamaan karakteristiknya kan Fm sama dengan 0. Berarti sekarang menjadi bagaimana? Ya kan? Persamaan karakteristiknya, sudah habis ya. Berarti persamaan karakteristik kita, Fm itu sama dengan ini tadi, M kuadrat kali M plus 1 kali M plus 2 sama dengan 0. Ada akar rangkap ya, yaitu M1 sama dengan M2, yaitu sama dengan 0. Ya kan? Karena kan tadi kita buat apa tadi? Ini M kuadrat kali M plus 1 kali M plus 2. Maka ada akar rangkap, yaitu M1 dan M2 sama dengan 0. M3-nya berapa? Negatif 1. M4-nya berapa? Negatif 2. Sehingga bentuk penyelesaian kita bagaimana? Ada akar rangkap ya. Berarti C1 plus C2. Harusnya ini kan dalam kurung eksponensial 0x. Eksponensial 0x kan 1. Sehingga kita bisa menuliskannya C1 plus C2x. Betul tidak? Plus sekarang akar yang berlainan. Berarti eksponensial
C3 eksponensial negatif X plus C4 eksponensial negatif 2E. Baik ya, gampang banget ya. Nah, kalau soal nomor 3 ini malah sederhana banget, langsung ketemu ini. Karena bentuknya sudah dipisah. Di sini menjadi M kuadrat, akar persamaan karakteristiknya M kuadrat kali M-1 pangkat 3 kali M plus 3, sama dengan 0. Akar persamaan karakteristiknya gampang banget ya ini, karena sudah sederhana seperti itu. Ini sangat sederhana soal ini. M1 sama dengan M2 sama dengan 0. M3 yang akar rangkapnya ada berapa? Ini rangkap 2. Ini rangkap berapa? Rangkap 3. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 0. Kemudian M3, M4, M5 sama dengan 1. Dan M6 sama dengan negatif 3. Betul ya? Karena PD kita adalah linier tingkat 6. Ya toh ini 2 tambah 3 tambah 1. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Maka PD-nya kita adalah linier tingkat N, 6. Maka akan ada 6 akar persamaan karakteristik. Sehingga bentuk penyelesaiannya bagaimana? Yang 0 dulu, yang rangkap 2 dulu. C1 plus C2X. Sekarang yang rangkap 3-nya adalah 1, ada 3. Berarti plus C3 plus C4X plus C5X kuadrat. Tadi akar persamaan karakteristiknya berapa? 1. Maka eksponensial X plus C6 eksponensial negatif 3X. Baik. Sekarang ada pertanyaan ya. Supaya kita tuntas ya PD homogennya hari ini karena masih 2 akar, ada 4 akar. Iramanya saya cepatkan sedikit ya. Sekarang untuk akar persamaan karakteristik bentuk yang ketiga. Oh ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Sekarang untuk akar persamaan karakteristik bentuk yang ketiga. Ketiga apa? Kalau tadi bentuk pertama dan kedua wajib apa? Bilangan real. Bentuk 1 dan 2 wajib bilangan real. Kalau bentuk pertama semua berlainan, kalau yang bentuk kedua ada yang rangkap, dan bentuk sekarang kita yang ketiga, akar persamaan karakteristik adalah merupakan bilangan kompleks. Simbol bilangan kompleks masih ingat apa? Waktu di kalkulus di semester 1, bilangan kompleks itu apa simbolnya? Ada yang ingat? I. Ibu. Iya, pinter. I itu sama dengan apa? I. Akar negatif 1. Pinter banget. Jadi di sini wajib ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah I. I adalah sama dengan akar negatif 1. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini nanti mesti muncul I. Nah, sekarang karena akar persamaan karakteristiknya adalah bilangan kompleks dan berlainan, PD kita adalah linier tingkat N. Seandainya kita hanya melihatnya PD-nya adalah linier tingkat 2. Kalau yang lainnya kan tinggal nyusul nanti ya. Taruhlah kita punya PD linier tingkat 2, sehingga ada 2 akar persamaan karakteristik. Taruhlah akar persamaan karakteristik yang pertama itu adalah A plus IB. M2-nya adalah A negatif IB. A dan B-nya di sini bilangan real ya. A dan B-nya bilangan real ya. Silakan apa saja. AB-nya boleh bilangan real. Tapi I-nya adalah bilangan kompleks. I tadi adalah akar negatif 1. Betul ya? I adalah akar negatif 1. Sekarang, karena PD kita adalah linier tingkat 2,
maka mempunyai 2 akar persamaan karakteristik. Maka bentuk penyelesaian terdiri dari berapa? 2 suku mestinya. Ya tidak. Sekarang kita lihat. Bentuk M12 kita adalah ini. A plus minus IB. A dan B-nya bilangan real. Sekarang, kalau menurut penyelesaian, harusnya apa? Y sama dengan, ya tidak. Y sama dengan C1 eksponensial dalam kurung A plus IBX plus berapa? C2 eksponensial dalam kurung A minus IB kurung tutup X. Karena bentuk ini akan kita rubah, maka konstanta yang kita gunakan bukan C-nya dulu, tapi kita rubah dulu. Nanti bentuk akhir aja kita menggunakan C. Untuk penyelesaian bentuk yang pertama, konstantanya di sini tidak kita gunakan dengan C1 dan C2. Tapi kita menggunakan bentuk konstantanya adalah A1 dan A2. Saya ulangi lagi, konstanta di penyelesaian kita adalah A1 dan A2. Ya, kita belum menggunakan C1 dan C2 ya, karena bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi. Baik, kita konstantanya di persamaan karakteristik di bentuk penyelesaiannya. Jadi konstanta di bentuk penyelesaiannya kita menggunakan A1 dan A2 dulu. Nanti baru kita rubah menjadi bentuk C1 dan C2. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, akarnya kan tadi yang M1-nya A plus IB. M2-nya A negatif IB. Tadi sudah saya tulis. Sehingga Y kita sama dengan apa? A1 eksponensial dalam kurung A plus IBX. Plus A2 eksponensial. M2-nya tadi kan negatif ya. A negatif IB kurung tutup E. A1 dan A2 adalah konstanta. Sekarang kita pisah. Sekarang kita pecah. Kita pecah ya. Kalau kita punya eksponensial A plus IBX artinya kan sama dengan apa? Kalau ini kita pecah, maka bisa kita tulis apa? Secara konsep matematis, bentuk ini bisa kita tulis apa? Y sama dengan apa? A1 eksponensial AX, betul ya, kali eksponensial IBX, betul ya, plus apa? A2 eksponensial AX ini, ya toh, kali apa? Eksponensial negatif IBX. Nah, saatnya kita menggunakan persamaan Euler. Masih ingat persamaan Euler waktu di kalkulus di semester 1? Persamaan Euler itu apa? Persamaan Euler itu adalah ketika eksponensial ada bilangan kompleknya I X gitu misal. Maka bentuknya adalah sama dengan apa? Cos X plus I sin X. Kalau bentuknya adalah IX. Kalau ada eksponensial negatif IX, maka bentuknya adalah cos X min I BX. Nah, ini bentuknya yang ada. Sekarang bentuk eksponensial kita kan B ya, eksponensial BI. Eksponensial IBX ya sama dengan apa? Menurut Euler, cos BX plus I sin BX. Dan eksponensial negatif IBX apa? Kan gitu. Maka cos BX minus I sin BX. Oh ya. Sekarang tadi bentuk kita ini kan kita sederhanakan. Bentuk ini karena masing-masing ada bentuk yang sama, yaitu eksponensial AX,
Maka eksponensial AX bisa kita taruh di luar, betul ya? Sehingga menjadi apa? Ya tahu ada bentuk yang sama ini, sehingga menjadi apa? Eksponensial AX dalam kurung A1 eksponensial IBX plus A2 eksponensial negatif IBX. Saatnya kita menggunakan hukum Euler. Ya ini tadi. Ini dan ini. Maka akibatnya apa? Persamaan kita ini. Maka Y kita menjadi apa? Eksponensial AX dalam kurung yang IBX kan sama dengan ini. Berarti A1 kali dalam kurung cos BX plus sin BX plus A2 ini menjadi cos BX min I sin BX. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan yang cos dengan cos, yang sin dengan sin. Akibatnya apa? Maka yang cos dulu, eksponensial AX dalam kurung A1 plus A2 cos BX plus sekarang yang sin, berarti I-nya kita taruh di luar. Ini harusnya ada I ya, saya kurang tulisannya. Ini harusnya ada I. Berarti A1 min A2. Ini I-nya kita taruh di luar. Sin BX. Sekarang bentuk ini. A1 plus A2 itu sama dengan C1. Sementara A1 min A2 kali I adalah C2. Maka bentuk penyelesaian kita menjadi apa? Bentuk penyelesaian kita menjadi ini. C1 cos BX plus C2 sin BX kali eksponensial AX. Nah, bentuk kita adalah ini. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Kita punya bentuk PD seperti ini. Maka kita merubahnya menjadi diferensial operator ini. D kuadrat plus 2D plus 5. Persamaan karakteristiknya adalah ini. M kuadrat plus 2M plus 5 sama dengan 0. Tinggal kita cari M1 dan M2-nya. Kalau M kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Kalau yang lebih dari pangkat 2 kita bisa menggunakan Horner. Tetapi kalau yang M kuadrat untuk persamaan pangkat 2, linear tingkat 2, maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Masih ingat rumus ABC? Negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B kita tadi berapa? B kita adalah 2. A kita berapa? Koefisien dari M kuadrat? 1. Koefisien dari M pangkat 0 berapa? 5. Berarti kita mendapatkan A1, B2, C-nya adalah 5. A1, B2, C-nya adalah 5. Tinggal kita masukkan ke sini. Tadi A kita adalah 1, B-nya adalah 2, ya toh? A sama dengan 1, B adalah 2, C adalah 5. Tinggal kita masukkan ke rumus ABC kita ini. Negatif B, maka negatif 2. Plus minus akar B kuadrat, 2 kuadrat. Dikurangi 4AC, A-nya 1, C-nya 5. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Negatif 2 plus minus akar 4 min 20, maka negatif 16. Nah, sekarang kalau kita punya akar negatif 16, maka kan bisa kita tulis menjadi apa? Akar negatif 1 kali 16.
Maka bisa kita tulis apa? Akar negatif 1 min 16. Akar negatif 1 kali akar 16. Akar negatif 1 apa? I. Ya kan? Akar 16 apa? 4. Maka menjadi apa yang atas? Minus 2 plus I. Plus minus I kali 4. Kemudian dibagi 2 kan? 4 bagi 2 berapa? 2. Negatif 2 dibagi 2 berapa? Negatif 1. Sehingga penyelesaian kita, M12 kita adalah, A-nya berapa jadinya di sini? A-nya adalah negatif 1. B-nya berapa ini? 2. B yang di akar loh ya, bukan dari persamaan kuadrat kita loh ya. A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 2. Sehingga bentuk penyelesaiannya bagaimana? Tinggal kita pakai aturan yang kita tadi. Nah, ini toh, tadi bentuk penyelesaian kita kan ini. Bentuk akarnya kan tadi ini. A plus minus IB. A plus minus IB. A kita tadi berapa? Negatif 1. B-nya adalah 2. Ya tidak. Sehingga kita mendapatkan penyelesaian tadi ini. Sehingga menjadi C1 cos BX. B-nya 2. 2. Plus C2 sin BX. B-nya 2. Eksponensial AX negatif 1 X. Ya, bentuknya adalah ini, bentuk penyelesaian kita. Baik, untuk soal yang kedua, kita masuk ke soal yang kedua. D kuadrat plus D kuadrat plus 1D plus 1 kali D plus 3. Y sama dengan 0. Kalau ini persamaan karakteristiknya adalah ini, M kuadrat plus 1, M kuadrat plus M plus 1 kali M plus 3 sama dengan 0. Ya kan? Kalau ada M kuadrat plus 1 sama dengan 0, berarti sama dengan berapa? M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti M kuadrat sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1 itu sama dengan apa? Negatif 1 kan sama dengan I kuadrat. Ya toh? Ini kan I kuadrat. Berarti M kuadrat kan sama dengan I kuadrat. Maka M12 kita berapa? Ya sama dengan plus minus I. Ya toh? M12 kita adalah plus minus I. Sekarang yang ini, M kuadrat plus M plus 1 sama dengan 0. Ini kan harus wajib sama dengan 0. A-nya berapa? 1A yang di sini loh ya, di rumus ABC ya, bukan di bentuk akhir ya. Ini A-nya adalah 1. B-nya berapa? 1. C-nya 1. Kita masukkan ke rumus ABC. Negatif B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya berapa? 1. Maka negatif 1, negatif B apa? Ya negatif 1. Plus minus akar B kuadrat. Berarti 1 min 4A. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? 1. Berarti menjadi berapa? Negatif 1 plus minus. Ini berarti negatif 1 per 2, negatif setengah, plus minus 1 min 3, 1 min 4, kan negatif 3. I-nya kita keluarkan, ya kan? I-nya kita keluarkan. Maka menjadi, ya tahu negatif 3 kan bisa kita pecah menjadi apa? I akar 3, ya toh? Berarti bentuknya adalah ini. Sekarang M5-nya adalah negatif 3. Sehingga bentuk penyelesaian kita adalah ini. Yang ini dulu, M12 kita. A-nya 0 ya. Berarti C1 kali cos X plus C2 sin X.
plus C3 cos ini, A-nya berapa ini? Negatif setengah. B-nya berapa? Akar 3/2. Ya kan? Berarti C3 cos akar 3/2 X plus C4 sin akar 3/2 X kali eksponensial negatif setengah X plus yang C5 eksponensial negatif X. Baik, supaya tuntas ya, ini masih ada satu akar lagi, kita tuntaskan, karena nanggung. Kalau hanya satu akar, itu penyelesaian bentuk berikutnya nanggung ya kalau kita pecah. Sekarang kita punya bentuk terakhir. Akar persamaan karakteristiknya adalah kompleks dan ada yang sama. Kalau yang ketiga tadi akar persamaan karakteristik adalah bilangan kompleks dan berlainan. Sekarang ini ada yang sama. Ini ada 8 akar persamaan karakteristik. M12-nya A plus minus IB. M34-nya juga A plus minus IB. M56-nya A plus minus IB. M78-nya juga A plus minus IB. Sehingga bentuk penyelesaiannya adalah ini. Dibedakan dulu ya, karena ini ada yang rangkap. Berarti ini yang rangkap dulu. Ini yang rangkap dulu. Nah, ini kemudian ini semua akar rangkap. Ada 8 suku. Maka menjadi apa? C1 plus C2X. Ya toh, yang cos ada 4. Yang sin juga ada 4 suku. Maka menjadi bagaimana? C1 plus C2X plus C3X kuadrat plus 4X pangkat 3 kali cos BX. Plus sekarang yang sin. C5 plus C6X plus C7X kuadrat plus C8X pangkat 3 sin BX kali eksponensial AX, karena bentuk kita adalah ini. Baik, sekarang untuk soal yang pertama. Soal yang pertama kita punya PD homogen tingkat 6 seperti ini. Nah, ini kemudian kita rubah menjadi persamaan diferensial operator, yaitu D pangkat 6 plus 3D pangkat 4 plus 3D kuadrat plus 1. Persamaan karakteristiknya adalah ini. Ternyata bentuk ini bisa kita rubah menjadi apa? M kuadrat plus 1 pangkat 3. Berarti nanti menjadi apa itu? Kita punya 6 akar persamaan karakteristik ya. Kita punya M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti M kuadratnya sama dengan berapa? Negatif 1. Berarti M12-nya berapa? Plus minus I. Ya toh? Berarti kita punya M12-nya adalah plus minus I. M34-nya juga plus minus I. M56-nya juga plus minus I. Kita tidak punya nilai A ya di sini. Sehingga bentuk penyelesaiannya menjadi apa? Yang di cos ada 3 akar, yang ada 3 suku, maaf. Yang di sin juga ada 3 suku. Maka menjadi apa? C1 plus C2X plus C3X kuadrat cos X. Karena B-nya adalah 1. Plus C4 plus C5X plus C6X kuadrat sin BX. B-nya 1. Sehingga bentuk penyelesaiannya adalah ini. Baik, sekarang bentuk terakhir ya. Sudah kok, sudah tuntas. Kita punya soal seperti ini. Kita tuntaskan hari ini. Alhamdulillah. FD kita adalah ini. D pangkat 4 plus 8D kuadrat plus 16. FM-nya ini. Kita mendapatkan bentuk ini ya. M2I, M12-nya plus minus 2I, plus 34-nya plus minus 2I. Sehingga ada, ini PD-nya linear tingkat 4. Berarti ada 2 akar, ada 2 suku di cos, ada 2 suku di sin. B-nya berapa? 2. A-nya berapa? 0. Harusnya ini kan ada dalam kurung ya. Dalam kurung berapa? Ini harusnya ada
eksponensial 0x. Ya tidak. Eksponensial 0x kan 1. Sehingga penyelesaian kita ya tinggal ini. Kan hanya akar, berarti 2 suku di cos, 2 suku di sin. C1 plus C2x cos 2x plus, karena B kita 2. C3 plus C4x sin 2x. Baik, pas waktunya. Ya, waktunya pas lebih 2 menit ya. Baik, ada pertanyaan kah? Silakan Anda pelajari tes mandiri ya. Tes mandirinya silakan Anda kerjakan. Tidak perlu dikumpulkan. PR-nya minggu depan aja. Hari ini tidak perlu ada PR. Silakan Anda pelajari. Ya toh? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri nggih. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Baik, kalau nggak ada kita tutup ya. Salam sehat, Rasda, Sukma, Umi, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Baik, kita tutup ya. Wassalamualaikum